Tama mengasankan kedua keponakannya, dia sungguh terharu melihat kedua keponakannya yang sangat imut-imut namun berbeda jenis kelamin, wajah mereka lebih mirip ke Revandi. Cek, kenapa kalian malah mirip si brengsek itu gumam Taman sambil menjawil sayang kedua pipi keponakannya itu. Takut ngak di aku sama ayahnya kali kak, kekeh Malika yang juga duduk memandang sepasang bayi kembar itu. Sebenarnya dia juga sedih, saat-saat seperti ini dia membutuhkan suaminya. Berada di samping dirinya, namun rasa kesal masih ada di hatinya, biarlah dia ingin menghukum sang suami dan keluarganya terlebih dahulu, biar mereka tahu, tanpa mereka pun Malika bisa melakukan banyak hal, dan Malika bukanlah tipe wanita pemuja uang, seperti wanita lainnya, dan dengan sangat mudah para lelaki mengabaikan mereka, dengan alasan demi kamu dan demi kebutuhan kamu, Malika tidak butuh itu semua, yang Malika inginkan cuma perhatian dan dihargai, uang dia bisa mencari sendiri. Bahkan Malika bisa bekerja dengan perusahaan asing, walau tanpa datang ke perusahaan, dengan kepintaran dan ide-ide cemerlang Malika dengan mudahnya dua perusahaan asing mengontraknya, tentu saja Malika anteng-anteng saja hidup di kampung itu, tanpa khawatir masalah keuangan, secara uang tiap bulan sudah masuk ke dalam rekeningnya. Bisa jadi begitu, kekeh Tama yang tidak lepas memandang keponakannya. Boleh kakak posting, dan biar mereka melihatnya, biar tambah kelojotan mereka di sana, sini serama penuh dendam. Terserah kakak, dia juga berhak tahu, secara dia ayahnya, ujar Malika, biarlah Revandi tahu kalau anaknya sudah lahir, biar itu urusan Tama. Nak, apa kamu masih marah? Sudahi sayang, kasihan anak-anakmu, dia akan butuh sosok seorang ayah, pasti sekarang suamimu, sudah sangat menyesali perbuatannya, kamu lihat kan, banyak orang-orang suruhan suami dan juga keluargamu, dan yang lebih mencengangkan mertua yang kamu bilang tidak peduli itu pun ikut mencarimu, nasihat Nak Imah. Aku takut Nek, mereka akan seperti itu lagi, hanya butuh aku, karena anak-anakku, dan aku akan kembali diabaikan, ujar Malika dengan menunduk, dia belum siap untuk bertemu dengan orang-orang itu. Trauma dengan orang tua angkatnya, suami dan bahkan keluarganya membuat luka di hati Malika semakin dalam, dibutuhkan saat ada perlunya, setelah itu dia diabaikan, seperti tak terlihat sama sekali, cukup sudah rasa sakit yang dia rasakan. Maafin nenek ya, nenek hanya memikirkan anak-anakmu saja, nenek lupa akan kesakitan kamu, ujar Nek Ima penuh sesal, mungkin karena dia tidak pernah merasakan sakit yang dirasakan Malika, makanya dia dengan gampang mengucapkan atau memberi nasihat untuk melupakan kesakitan itu, atau menerima kembali orang yang telah menyakitinya, namun bagi Malika yang sudah pernah, dan bahkan berkali-kali merasakan sakit yang sama, tentu saja susah untuk memaafkan mereka dan dia trauma untuk itu. Biarlah hanya waktu yang mempertemukannya, tapi untuk duluan menghubungi Malika tidak akan pernah mau. Cekrek, cekrek, selamat datang ke dunia tipu-tipu TWINS, jadilah anak-anak yang kuat, pelindung bunda kalian, pemberi semangat untuk bunda kalian, terima kasih sudah hadir di saat bunda kalian sendiri dan jangan pernah sakiti hati wanita baik hati itu, papa akan selalu ada untuk kalian. Begitulah isi postingan Tama tersebut, di bawah foto sang baby twins yang dia up di media sosial. Postingan Tama tersebut langsung mendapat banyak komentar dari teman-teman kampus Tama dan Malika, karena mereka satu kampus, ditambah mereka sudah tahu kalau Malika dan Tama adalah sepupuan. Wah, Malika sudah lahiran ya, selamat ya. Lutuna, bikin gemes. Wah, kembar ya, imut-imut sekali. Hai, sayang selamat datang ke dunia tipu-tipu. Ih, jadi pengen peluk. Begitu banyak komentar dari teman-teman Tama dan Malika, namun Tama tidak berniat untuk membalasnya, dia hanya ingin menunggu komentar dari keluarganya. Brak, bunyi pintu dibuka dengan sangat kasar dari luar, membuat Revandi terjengkit kaget karenanya. Apa-apaan sih, kalian ini? Kesal Revandi kedua sahabatnya masuk dengan tergesa-gesa. Kau sudah melihatnya? Tanya Sandi dengan nafas mos-mosan. Lihat apaan? Kesal Revandi, yang masih mengerjakan beberapa berkas di atas mejanya, tanpa peduli dengan kedatangan kedua sahabatnya itu. Cek, laki-laki ini. Kesal Sandi, menarik berkas yang ada di tangan Revandi itu. Hai, apa-apaan sih? Kau ini, sungut Revandi kesal. Sandi hanya masa bodoh, sementara Tommy setelah melihat postingan sang adik, semakin merasa bersalah. Adiknya pergi dengan kehamilan anak kembar, dan menjalani hari-hari seorang diri, tanpa ada suami maupun saudara di sampingnya, dan kini lahiran pun tak memberikan kabar kepada suami dan keluarganya. Andai waktu itu dia tidak melakukan kesalahan, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Namun apa daya, bubur sudah jadi lontong. Kau, kesal Revandi, namun sesaat dia langsung membeku, melihat postingan Tama,
dia melihat bayi kembar di dalam box bayi, yang dia yakini itu adalah anaknya. Dan Tama kembali membuat postingan, di sana juga terlihat Malika sedang menggendong kedua buah hatinya, dengan caption, wanita tangguh, tak butuh kacang lupa kulitnya, tanpa nafkah, dia bisa berdiri di kakinya sendiri, tanpa kasih sayang dari orang terdekat, namun di luar sana banyak yang menyayanginya, terbukti dengan dia hidup di luar sana seorang diri, dia baik-baik saja, dan terlihat lebih bahagia, selamat menjadi ibu adikku sayang, semoga bahagia selalu. Begitulah kata-kata Tama yang menohok hati Revandi. Hancur sudah hati Revandi saat itu juga, melihat anak-anaknya. Dia tidak menyangka mempunyai anak kembar, dan istrinya juga baik-baik saja tanpa dirinya. Dan dia tidak dihubungi saat anaknya lahir, begitu sakitkah hati istrinya itu dengan sikapnya selama ini. Sungguh Revandi sangat menyesal, telah menyia-nyiakan sang istri yang tidak pernah neko-neko, dia penurut dan patuh sama suami, dan dengan tanpa perasaan dan dengan tidak kesengajaannya, dia melukai sang istri dengan sangat dalam, sehingga sampai sekarang pun, sang istri tidak bisa dia temui, dia yakin orang-orang suruhannya, pernah ke tempat Malika berada, namun Malikalah yang bersembunyi, tahu Claudia sedang dicari. Sayang, Hicks, anak-anak kita, gumam Revandi dengan air mata yang sudah bercucuran, dia memeluk HP Sandi, seolah-olah HP tersebut adalah istri beserta anak-anaknya. Revan, ujar mami dan papinya serempak masuk ke ruangan Revandi, mereka juga tahu tentang postingan itu, dia mengkhawatirkan keadaan anaknya, dia takut Revandi kenapa-napa. Mipi anak-anakku Mi, mereka sudah lahir Mi, tapi istriku tidak mau memberitahu aku Mi, istriku masih marah sama aku Mi, tolong aku Mi, temukan istri dan anak-anakku Mi Hicks, Revandi meraung pilu di dalam ruangan itu, orang-orang di dalam sana, tidak kuat mendengar raungan pilu Revandi tersebut, Revandi sangat hancur setelah melihat postingan Tama tersebut, dan HP Tama langsung mati setelah membuat postingan tersebut, tanda ada yang bisa melacak keberadaannya. Sabar nak, kita akan terus mencari mereka, pasti sebentar lagi mereka akan ketemu, ujar mami Revandi itu, ikut meneteskan air mata, sakit sungguh sakit hatinya melihat sang anak semakin dibuat terpuruk oleh postingan Tama itu, dia juga tidak bisa menyalahkan Tama, semua terjadi juga karena kesalahan sang anak, mungkin ini hukuman untuk Revandi yang telah menyia-nyiakan wanita sebaik Malika. Mami Revandi itu pun sadar, karena Malika selama ini hidup juga tidak mudah, dan terlalu banyak sakit yang diberikan oleh orang-orang di sekelilingnya, makanya Mami Revandi itu tidak menyalahkan Malika sama sekali, itu murni kesalahan sang anak dan keluarga Malika, mau marah juga percuma, semua sudah terjadi, yang bisa mereka lakukan saat ini, ya mencari Malika lebih fokus lagi. Mau dikasih nama siapa ini ponakan Ed yang gemoy-gemoy ini Tanya Miranda dengan suara yang dibuat seperti suara anak kecil. Abang dikasih nama Ryan Putra Guitama dan adek, Raya Putri Guitama, ujar Malika sambil tersenyum mandang kedua anaknya, yang sedang tertidur pulas setelah menyusu. Nama yang bagus, dan abang bangga sama kamu, walau kamu marah sama ayahnya, tapi kamu tetap memberi nama marga suamimu, ujar Tama sambil membelai kepala sang adik. Walau semarah apapun aku sama ayah mereka, namun tetap saja mereka turunan Guitama, sahut Malika. Kamu benar sayang, ujar Nek Imah tersenyum bangga kepada Malika, dia tidak menyangka Malika tetap memberi nama marga sang suami, di sini dia tahu hati Malika memang sangat baik, namun kesakitan yang terlalu dalam membuat dia susah berdamai. Kapan kami boleh pulang ya Nek? Tanya Malika. Dia sudah tidak betah tinggal di klinik sana, bukan kenapa, masyarakat kampung sana, selalu datang berbondong-bondong ke klinik tersebut, untuk melihat Malika maupun anak kembarannya, dia tidak enak hati kepada bidan yang telah menolongnya, karena begitu banyak tamu, sampai mengganggu kenyamanan para pasien yang datang ke klinik tersebut. Sebentar lagi juga sudah boleh pulang kok, nunggu Bu Bidan datang dulu, semua sudah kakak urus, ujar Tama. Makasih ya kak, ucap Malika tulus. Jangan berterima kasih dek, ini sudah kewajiban kakak untuk melakukannya. Kau adikku, mana mungkin kakak akan mengabaikan kamu, ujar Tama mengelus kepala sang adik dengan sayang. Setelah beberapa waktu berlalu, kini Malika sudah berada di rumah Nek Imah lagi. Di sana juga sudah ada para tetangga yang datang membantu membersihkan rumah Nek Imah. Dan jangan lupa salah satu kamar rumah Nek Imah sudah dirombak habis oleh para tetangga sana, menjadi kamar bayi, dan ibunya. Mereka berlomba-lomba membelikan anak-anak Malika berbagai macam pernak-pernik perlengkapan bayi, mulai dari pakaian, sabun bahkan ranjang bayi kembar pun sudah ada di sana. Berhubung rumah Nek Imah rumah kampung, kamarnya juga terbilang luas, cukup untuk menampung semua kado yang sudah disediakan oleh para tetangga itu. Masya Allah, kamarnya kok jadi gini, ujar Malika berkaca-kaca,
dia tidak menyangka warga kampung itu begitu antusias dengan kelahiran putra-putrinya. Hanya ini yang bisa kami betikan untuk kamu nak, ujar Buret. Masya Allah Bu, ini sangat berlebihan, ujar Malika tidak enak hati. Apanya yang berlebihan? Dengan kedatangan kamu ke desa ini, kamu sangat banyak merubah anak-anak kami, dan juga banyak hal yang kamu ajarkan kepada kami nak. Apa yang kami lakukan saat ini, tidaklah sebanding dengan apa yang kamu lakukan. Di saat kamu hamil besar, kamu masih meluangkan waktumu untuk mendidik anak-anak kami, ujar ibu-ibu di sana. Makasih banyak ya ibu-ibu, aku sangat bersyukur bertemu dengan kalian semua, ujar Malika dengan wajah terharunya. Kami jauh lebih bersyukur nak, balas ibu-ibu itu. Sudah-sudah, biarkan Malika istirahat, kasihan dia, pasti masih capek, ujar Buret. Ah, iya, kamu istirahat Gih, mumpung si kembar lagi bobo, kamu juga harus banyak-banyak istirahat, agar cepat pulih tenaganya, ujar Buret lagi. Makan dulu nak, baru istirahat. Ini tadi ibu bikinin kamu sayur katuk campur jagung, biar asinya banyak, ujar Bu Mimin. Iya Bu, makasih, ujar Malika mengambil nampan, yang berisi nasi dan air minum. Tama di luar sana lagi dan lagi memosting foto di media sosialnya. Tak ada keluarga pun, kalau orang baik mah, pasti banyak yang sayang. Terbukti dari sini, Tama memposting kamar bayi, saat pergi ke klinik. Kamar ini belum ada apa-apanya, masih kosong melompong. Saat Debay pulang, kamar sudah dibuat cantik, oleh orang-orang yang sangat menyayangi dirinya. Ya, mereka bukanlah kacang lupa dengan kulitnya, selalu mengingat kebaikan Bunda Debay. Karena perlakuan baik warga di sini, Bunda dan Debay malah betah tinggal di sini. Dan tidak rindu untuk pulang ke tempat asalnya, yang seharusnya dia merasa nyaman dan terlindungi. Malah tempat membuat dia terluka, lihatlah di sini. Semua orang menyayangi mereka, tanpa peduli siapa dia dan dari mana asalnya, lihatlah, begitu cintanya masyarakat di sini, rumah sederhana ini, tak pernah sepi untuk melihat Bunda dan Debay. Ocehan pedas Tama mampu membuat orang-orang yang di kota sana semakin merasa bersalah, bahkan Revandi sang suami sekaligus ayah kandung si kembar semakin terpukul membaca postingan tersebut, dan melihat setiap foto yang memperlihatkan antusias warga di sana dengan kehadiran si kembar. Tuhan, tolong hambamu ini, tolong kembalikan istri hambamu ini. Hamba tahu, hamba sangat berdosa, dan banyak membuat sakit di hati istri hamba Tuhan, kembalikan dia dan anak-anak hamba Tuhan, hamba berjanji setelah hamba menemukan mereka, hamba tidak akan lagi membuat kesalahan kepada istri hamba Tuhan. Tolong bukakan pintu maaf di hati istri hamba Tuhan, ingatkan dia, ada hamba suaminya di sini, sangat menderita menunggu kepulangannya Tuhan. Hiks, 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 Revandi meraung di atas sajadah, memohon kepada Tuhan agar sang istri bisa dia temukan. Sungguh, semua orang yang berada di luar sana ikut terisak mendengar tatapan pilu Revandi itu. Andai saat itu aku tidak pingsan, pasti Malika masih ada di sini, ujar Lisa dengan menundukkan kepalanya, dan air mata melaju dengan lancarnya membasahi pipinya. Jangan salahkan dirimu nak, ini juga gara-gara Mama, yang melupakan keberadaannya, Mama yang membuat dia sakit hati, Mama sudah kasar sama dia, tanpa Mama sadari, ujar Tante Tania, ikut terisak. Aku yang salah, aku kakaknya yang salah, aku mendorongnya, aku panik saat itu, aku nggak tahu apa yang aku lakukan. Hiks, andai aku tidak berbuat kasar saat itu, pasti Malika tidak akan pergi. Andai saat itu aku mendengarkan ucapan Malika pasti dia masih ada di sini. Hiks, hiks, ujar Tommy ikut menyesali perbuatannya. Sudah-sudah, jangan menyalahkan diri sendiri, semua sudah terjadi, sekarang bagaimana caranya kita membujuk Tama, agar kita bisa menemukan mereka. Anak itu Klaus sudah marah, sangat mengerikan, keluh Papa Tommy itu memijit dahinya yang berasa pusing. Dia tidak menyangka anak yang biasanya selengekan itu. Klaus sudah marah bagai macan abis beranak, tidak peduli siapa yang dia lawan. Kalau anaknya diganggu, pasti taringnya akan keluar. Dan Tama sekarang benar-benar memperlihatkan siapa dia. Ternyata anak bontotnya itu dengan sadis memukul mental mereka semua. Saat adik kesayangannya dilukai, bahkan dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk meminta maaf kepada Malika. Dengan segenap kekuatannya dia melindungi Malika, sebegitu banyaknya orang-orang suruhan yang dikirim oleh mereka. Namun semua tidak ada hasil, entah kekuatan apa yang Tama gunakan sampai-sampai tidak ada yang bisa menembus benteng pertahanannya, membuat papanya sakit kepala memikirkan Tama, ternyata anaknya ini tidak bisa diremehkan.